dia belajar bahasa tersebut, bahasa Ibrani, hanya menggunakan waktu 7 hari. Dari 7 hari dia bisa membaca, dia bisa menulis. Sifat Rasul yang ketiga, patona, cerdas dan pintar. Dan ini kita lihat sifat patona ini menonjol sekali pada diri seorang sahabat yang jarang dikenal. Dan sahabat ini karya besarnya sampai kepada kita sekarang kita merasakan hasilnya. Bahkan sampai menjelang kiamat tidak akan putus. Siapa dia? Zaid bin Thabit. Dia penulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita kenal dengan istilah Katibun Nabi, katibnya Rasulullah. Pada saat Rasulullah menerima wahyu dan belum ada orang yang bisa nulis, Zaid sudah bisa nulis. Dan kehebatan Zaid, Rasulullah berkata kepadanya, Zaid, belajarlah bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi atau bahasanya orang Israel. Dia belajar bahasa tersebut, bahasa Ibrani, hanya menggunakan waktu 7 hari. Dari 7 hari dia bisa membaca, dia bisa menulis, dia bisa menerjemahkan, bahkan dia bisa komunikasi. Coba bayangkan kecerdasan apa ini, 7 hari. Sekarang untuk belajar bahasa Ibrani ini satu permasalahan yang sangat sulit. Bahasanya sulit, kemudian orang belajar bahasa Ibrani 3 tahun belum tentu dia bisa komunikasi. Mungkin hanya sepatah 2 kata. Tapi kalau untuk menerjemahkan, untuk menulis surat, untuk berdiskusi, wah, Masya Allah. Ini hanya 7 hari dia. Berarti kecerdasan yang Masya Allah, yang hebat yang dimiliki oleh seorang sahabat. Ini hasil didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti yang lain tidak ada, ada. Cuma beliau yang sangat menonjol, yaitu sahabat Zaid bin Thabit. Yang keempat, sifat Rasul adalah tabligh. Tabligh ini hampir semua sahabat menyampaikan dakwah. Hanya yang sangat menonjol dalam tabligh ini adalah salah satu sahabat Nabi yang usianya masih muda, baru umurnya 16 tahun. Dia sudah dikirim oleh Nabi dari Mekah menuju Madinah untuk menyampaikan dakwah. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Bayangkan, masih muda, dia bisa berdiskusi dengan orang tua, bisa berdiskusi dengan alim, bisa diskusi dengan orang-orang yang intelektual Madinah. Dihadapi tokoh-tokoh Madinah yang tadinya akan menghajar dia, yang akan mengusir dia. Akhirnya mereka bertekuk lutut dan kemudian mereka hanya menyerah dan ikut Islam. Ini hebatnya Mus'ab bin Umair, Masya Allah. Jadi 4 sifat Rasulullah yang utuh 4 ini ternyata diterima oleh para sahabat. Bahkan masing-masing mereka ada yang menonjol dalam satu hal yang bernama Zaid bin Thabit. Bahkan beliau membukukan Al-Quran pada saat Abu Bakar mengamati kepadanya. Dilanjutkan pada saat Utsman bin Affan mengadakan naskah berikutnya atau persalinan Al-Quran yang tadinya begini ABC, kemudian disatukan dengan satu bacaan di zaman Utsman bin Affan. Hasil karya ini yang kita kenal dengan istilah sekarang Mushaf Utsmani. Penulisnya adalah Zaid bin Thabit. Jadi apa yang kita bacakan sekarang Al-Quran itu hasil karya, di antaranya adalah tulisan yang kita baca, hasil tulisan dari sahabat Zaid bin Thabit. Para hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 4 sifat ini, muslimin di dunia hari ini, termasuk kita, pendengar dan lain sebagainya, harus mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Bahkan dalam salah satu ayat Allah berfirman, in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasul. Jadi apa yang Rasul lakukan, apa yang Rasul perintahkan, amalkan. Insya Allah, Allah akan menyayangimu,
Allah akan mengampuni segala dosamu, dan Allah akan mencintaimu. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat siddiq kita lihat coba pada diri kita. Ternyata sifat siddiq ini tidak hanya dalam satu sisi. Siddiq pada dirinya, jujur pada dirinya, apa yang dikatakan harus sesuai apa adanya. Jujur kepada saudaranya, jujur kepada keluarganya, jujur kepada siapapun yang ada di sekitar dia. Tapi penyakit ini memang penyakit yang susah bagi orang yang mengantarkan seseorang kepada perilaku baik, dan kebaikan akan mengantarkan dia kepada jannah surganya. Kemudian Rasul melanjutkan, wa iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kamu dusta. Kenapa dusta harus dijauhi? Bainal kadzib yahdi ilal fujur, karena dusta akan mengarahkan orang berbuat durhaka. Wa inal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan durhaka mengantarkan seseorang kepada api neraka. Jadi jujur, siapapun orangnya, dimanapun adanya, kalau seseorang memiliki sifat jujur, pasti orang akan senang dan orang tidak akan kecewa kepadanya. Dan inilah harus yang kita ikuti, tidak hanya dijadikan bacaan atau hal-hal yang hanya sekedar, tapi aplikasi kejujuran harus menjadi satu akhlak yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur kepada kita, jujur kepada keluarga, jujur kepada saudara-saudara, dan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Jujur ini namanya. Yang kedua, amanah. Amanah apapun yang kita terima, kita harus lakukan. Kecuali kalau kita memang tidak mampu melaksanakan amanah, sampaikan ketidakmampuannya. Banyak kisah-kisah orang-orang yang hidupnya amanah. Sampai dalam satu hadis, orang yang diberikan amanah, lalu amanah itu tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, asal saja khianat terus, tidak pernah melaksanakan amanah, maka amanah itu akan ditarik oleh Allah dan akan menyeret orang yang diberikan amanah